Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Tritulus, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbahagia pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia telah memuliakan hamba-hambanya, didudukkan di tempat yang mulia, di kegiatan atau majelis yang sangat mulia, majelis yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis yang memuliakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita didatangkan dari rumah kita masing-masing, dimudahkan oleh Allah SWT, digerakkan oleh Allah SWT untuk duduk dalam majelis yang sangat mulia, majelis yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada para malaikat semuanya untuk bersusun, bersaf-saf sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya majelis ini. Dan siapa saja yang didudukkan oleh Allah SWT di majelis yang sangat mulia ini, itu dibangga-banggakan oleh Allah SWT. Allah bangga, tidak hanya membangga-banggakan siapapun yang duduk di sini, Allah juga membangga-banggakan, menyebut-nyebut kedua orang tua kita, ya, di hadapan majelis para malaikat. Pada waktu itu malaikat sempat mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat mempertanyakan karena apa? Pada saat itu ada sejenis makhluk yang seperti manusia. Itu pekerjaannya kalau tidak merusak, ya membunuh di antara sesama mereka. Lah kok Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan makhluk yang mirip manusia sebagai khalifah? Ya, malaikat setengahnya heran, kok manusia yang dijadikan? Kok tidak kami saja malaikat? Ya. Kami kan selalu memuliakan Allah, mengagungkan Allah, selalu taat. Kok manusia yang seperti itu yang malah dijadikan sebagai khalifah di muka bumi? Kemudian ternyata ya pada saat ini ditunjukkan, diwelehke sama Allah SWT. Lihat itu, kalau malaikat itu makhluk yang memang tidak punya nafsu, tidak punya keinginan, tidak punya kepentingan, tidak punya kesibukan lain, ya. Sehingga mereka hanya beribadah dan memang sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat seperti inilah Allah membangga-banggakan kepada para malaikat ini. Makhluk yang dulu kamu pertanyakan, lihat ya. Memang betul di antara manusia, bahkan sebagian besar manusia mereka lalai. Mereka bahkan banyak berbuat kemaksiatan, tetapi ada manusia yang mereka dengan ridho, ya, mau meninggalkan semua kesenangan dunia,
meninggalkan semua kepentingan-kepentingan yang lain, dikorbankan semuanya hanya untuk mencari ridho Allah. Dibangga-banggakan nama-nama kita dan kedua orang tua kita. Maka bersyukur kita kepada Allah SWT sehingga kita dimudahkan oleh Allah. Duduk dalam majelis ini, diberangkatkan, digerakkan oleh Allah SWT dalam majelis ini, kita bersyukur. Maka mudah-mudahan kita nanti sampai akhir hayat kita, ketika kita nanti menemui Allah SWT, kita tetap mendapatkan kemuliaan, tetap mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Karena semuanya ini semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita, semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita didudukkan oleh Allah SWT dalam majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis ilmu, itu bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang rutin, ya. Jangan pernah ada anggapan, perasaan, persangkaan dalam diri kita bahwa kita ini melakukan hal yang rutin, ya. Sudah biasa kan, hari Senin, hari Kamis kita kumpul biasa, ya. Jangan kita mengatakan hal seperti itu. Ini bukan hal yang biasa. Bahkan tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini, dalam kehidupan di dunia ini, hal yang biasa itu tidak ada. Itu hanya karena, maaf, kebodohan kita. Kita menyangka seorang petani menanam padi, tumbuh padi, biasa toh. Ada orang nanam biji mangga, keluar pohon mangga, kemudian menghasilkan buah mangga, biasa. Kita anggap itu biasa. Orang menanam jagung, keluar jagung, kita anggap itu biasa. Karena memang begitu hari-hari. Ya. Itu sebetulnya, maaf, karena kebodohan kita. Kita tidak mau berpikir. Tidak mau kita gunakan keimanan kita. Bagaimana mungkin tanah yang hanya begitu-begitu saja bisa menumbuhkan biji menjadi pohon. Dari pohon ini mengeluarkan biji yang sama, jumlahnya ratusan, ribuan, bahkan lebih. Ya. Ini apakah hal yang biasa? Tidak ada rasa manis, ya, tetapi kemudian keluar buah mangga yang manis. Manisnya pun bermacam-macam. Kita bisa membedakan dengan mata tertutup, kita bisa membedakan. Oh, ini mangga arum manis, ya. Ini mangga golek, ini mangga ini dan sebagainya. Oh, ini manisnya pepaya, ini manisnya rambutan. Kita bisa bedakan. Manisnya saja berbeda-beda. Di dalam tanah nggak ada itu pemanis. Warnanya juga begitu berbeda-beda warnanya. Bentuknya berbeda-beda. Apakah ini hal yang biasa? Bukan, ya. Tidak ada satu peristiwa kejadian di dunia ini yang biasa. Semuanya luar biasa. Apalagi duduknya kita dalam majelis ini itu hal yang luar biasa. Jangan pernah kita menganggap ini hal yang biasa, hal yang rutin, ya. Kepentingannya apa? Allah mendudukkan kita di dalam majelis-majelis seperti ini. Kepentingannya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap amal seorang hamba Allah itu akan ada nilainya ketika amalan itu didasari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, didasari contoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kepentingan kita duduk di sini. Orang dikatakan rugi besar serugi-ruginya, ya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa Allah sampai bersumpah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Tidak bisa dibayangkan rugi yang dinyatakan oleh Allah, ya, rugi yang dahsyat, kecuali orang-orang yang beriman, ya, beramal, orang yang saling ingat mengingatkan dengan kesabaran. Nah, maka inilah keuntungan itu tadi, bahwa amal apapun yang kita kerjakan itu
akan ada nilainya, akan diberi nilai oleh Allah SWT kalau itu ada dasarnya, ada dasar perintahnya, ada dasar contohnya dari Rasulullah. Inilah kepentingan kita duduk dalam majelis taklim, sehingga kita bisa mengetahui, meyakini, memastikan setiap gerak langkah kita itu memang ada perintahnya. Ini harus kita terus terobsesi ke arah sana. Jangan sampai kita sudah capek-capek mengerjakan sesuatu, habis waktunya, tenaganya, pikiran, biaya kita keluarkan, ternyata apa yang kita kerjakan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena kamu mengerjakan ini karena apa? Ya biasa toh, ya dianggapnya hal yang biasa. Jangan, apapun kita kerjakan, ketika kita ditanya, hendaknya kita pastikan, loh kan Allah memerintahkan seperti ini, kan seperti ini kan Nabi mencontohkan. Bahkan ketika kita makan minum saja, ini kan pekerjaan yang maaf biasa. Setiap orang pasti makan minum. Orang mukmin, orang kafir, orang musyrik, orang munafik makan. Bahkan maaf, hewan juga makan. Tumbuh-tumbuhan minum, makan semuanya ya. Nah kalau kemudian kita ditanya, kamu makan kenapa? Karena lapar. Wah rugi. Ya, berarti hanya dapat kenyang tok. Ketika kita ditanya, kamu kenapa makan? Loh, ini kan Allah merintahkan kita makan. Kalau saya nggak makan, kemudian saya sengaja tidak mau makan, akhirnya mati. Ini kan zolim. Karena Allah merintahkan, kulu wasrobu, makan dan minumlah. Wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Jadi pastikan setiap apa yang kita kerjakan itu didasari perintah Allah SWT, ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, inilah pentingnya majelis-majelis seperti ini, untuk kita mengetahui bahwa ternyata dalam gerak langkah kita itu ada dasarnya ya. Pastikan sehingga seluruh aktivitas kita itu ada nilainya di sisi Allah, dinilai ya, mendapatkan hal yang luar biasa. Sholat sekalipun, kalau kemudian kita niatnya hanya sekedar melaksanakan sholat, kenapa kamu sholat zuhur? Dan ini kan sudah waktunya zuhur. Kenapa kamu sholat asar? Ini kan sudah waktunya. Hanya sekedar rutinitas, kebiasaan, maka walaupun sholat, nilainya itu nanti akan sangat rendah ya. Tapi walaupun tadi hanya sekedar makan minum, kelihatannya ketika kita niatnya mencari ridho Allah, melaksanakan perintah Allah SWT, maka ada nilai. Inilah pentingnya majelis-majelis seperti ini, supaya kita mendapatkan nilai nanti di sisi Allah SWT. Setiap amal-amal agama, apapun amal itu, amal yang sekecil apapun, akan mendatangkan setidak-tidaknya 4 hal yang luar biasa. Yang pertama, akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal kita itu amal agama, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi asbab diampuni dosa kita. Kita melakukan suatu kejahatan, kemaksiatan, ditutup dengan amal kebajikan, amal agama, maka amal itu, amal-amal kemaksiatan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asbab kebaikan. Amal yang kita kerjakan, walaupun amal itu kecil, kalau itu amal yang diridhoi oleh Allah SWT, amal-amal yang banyak, yang besar, itu menjadi asbab diterima oleh Allah dengan penuh ridho. Nanti kita ceritakan kasusnya, kisahnya ya. Jadi dengan amal yang kita kerjakan, kalau itu amal agama, sekecil apapun, akan Allah ampuni dosa-dosa kita, akan Allah terima semua amal-amal kita lainnya. Kemudian yang kedua, dengan kita melaksanakan amal agama sekecil apapun, kita akan mendapatkan hidayah. Allah akan memberikan hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah itu orang yang paling jahat sekalipun, kalau dapat hidayah, menjadi orang yang paling baik. Orang yang tersesat ya, dengan adanya hidayah mendapatkan petunjuk. Orang yang tadinya akan diazab kekal abadi di neraka, karena mendapatkan hidayah, dia menjadi orang yang menjadi selamat, menjadi raja-raja di akhirat. Inilah hidayah, kepentingan hidayah. Umar bin Khattab kayak apa sebelum dapat hidayah ya. Tetapi setelah mendapatkan hidayah, dahsyat sekali. Inilah nilai dari hidayah, dan itu akan Allah berikan ketika seseorang membuat amal yang dinilai oleh Allah sebagai amal agama. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan pertolongan Allah ya. Kita saat ini punya banyak masalah, hebat sekali masalah kita, semua jadi masalah.
kesehatan, perekonomian, ya, pendidikan dan sebagainya, politik. Masalah banyak. Tetapi ketika kita melakukan amal agama, boleh jadi amal yang kita kerjakan ini mudah-mudahan diterima Allah, maka apa yang kita kerjakan ini Allah jadikan sebagai pertolongan, yaitu diselesaikan semua masalah-masalah kita. Menjadikan Allah ridho, kemudian Allah menolong kita sehingga semua masalah selesai. Kita harus yakin, kita harus berharap, ya, walaupun kelihatannya tidak ada kaitannya antara taklim di sini dengan masalah-masalah. Tetapi kan Allah ridho, terserah Allah. Allah jadikannya sebagai asbab, kemudian Allah tolong, selesai masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah hanya Allah. Manusia tidak akan bisa. Jangankan masalah yang besar, mengedipkan mata, yang sederhana, yang kita anggap sepele, ya. Kalau Allah tidak tolong nggak bisa. Orang kena stroke, udah diangkat kekuatannya. Yang tadinya bisa mengedipkan mata jadi nggak bisa, lumpuh. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal yang kita kerjakan Allah ridho. Apa itu keridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manakala Allah ridho kepada diri kita atau amal kita, Allah berikan segala-galanya, segala-galanya. Tetapi walaupun seseorang mendapatkan segala-galanya, jabatan punya, harta punya, kedudukan punya, wajah yang cantik punya, wajah yang tampan, kuat, punya segala-galanya, tetapi Allah tidak ridho, hakikatnya dia telah kehilangan segala-galanya. Bahkan semuanya itu nanti akan jadi beban dia nanti di akhirat, mendapatkan azab karena Allah tidak ridho, ya. Maka inilah pentingnya. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah SWT agar kita senantiasa dimudahkan untuk hadir dalam majelis ini. Kalau orang paham itu, ya Allah, ya, walaupun jauh dia akan datang, walaupun mungkin dalam keadaan hujan misalnya dia datang, karena luar biasa duduknya kita di sini akan menjadikan seluruh amal-amal kita, ya, 24 jam bernilai di sisi Allah. Setiap tarikan nafas kita, setiap denyut jantung kita, setiap gerak langkah kita, dimanapun kita berada, mendapatkan nilai karena kita tahu bahwa ini toh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka mudah-mudahan Allah SWT menerima, ya, amal ibadah kita, majelis kita ini diterima di sisi Allah SWT dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin sudah saya sampaikan, saya lupa, tapi tidak apa-apa, ya, karena agama itu memang bukan sudah sering saya dengar, bukan, tetapi sudah sejauh mana saya praktekkan. Karena agama itu perintah, bukan hanya ilmu. Agama itu adalah keseluruhan perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah Rasul, ya, dalam 24 jam sehari. Namanya perintah ya harus dikerjakan, namanya contoh ya harus ditiru. Jadi bukan kemudian saya sudah dengar, sudah paham, belum, tapi sejauh mana kita amalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat. Secara garis besar, ulama membagi sifat ini menjadi dua bagian. Sifat-sifat jamal dan sifat-sifat jalal. Ada lagi yang membagi menjadi tiga. Sifat-sifat jamal, sifat-sifat jalal, dan sifat-sifat kamal. Sifat-sifat jamal berkenaan dengan sifat-sifat Allah yang indah-indah. Sifat-sifat jalal berkenaan dengan sifat-sifat Allah yang hebat-hebat. Sedangkan sifat-sifat kamal berkenaan dengan kesempurnaan. Contoh sifat jamal itu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Lembut, ya. Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pengampun. Ini sifat-sifat jamal, sifat-sifat dari Allah yang indah-indah. Sifat-sifat jalal itu sifat-sifat yang berkenaan dengan kehebatan Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, ya. Untuk sifat-sifat jamal itu kita diperintahkan oleh Allah mengikuti
sifat-sifat jamal Allah. Sebaliknya untuk sifat-sifat jalal Allah itu haram kita mengikutinya, ya. Itu haram. Jadi kalau Allah SWT memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang, kita harus mengikuti. Kita harus punya sifat kasih sayang. Kalau Allah SWT maha pengampun, kita harus mengikuti sifat Allah yang maha pengampun, yaitu kita apa? Saling memaafkan. Ya, ketika Allah SWT memiliki sifat pemurah, kita pun juga harus mengikuti. Kita hendaknya sebagai orang yang pemurah. Ya. Lihat bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada seorang hamba yang mengikuti sifat-sifat jamal Allah. Tetapi jangan pernah kita mengikuti sifat-sifat jalal Allah. Allah Maha Kuasa, kita sok kuasa. Allah Maha Besar, kita sok besar, ya. Wah, ini lihat nanti bagaimana Allah memperlakukan hambanya yang coba-coba mengikuti sifat-sifat jalal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh hamba-hamba Allah yang mengikuti sifat-sifat jamal Allah. Ada seorang wanita pezina, bertahun-tahun dia melakukan dosa maksiat, yaitu berbuat zina. Suatu ketika wanita ini melihat ada seekor anjing kehausan, hampir mati kehausan. Kemudian dia timbul rasa kasih sayangnya. Lalu dia bersusah payah masuk ke dalam sumur, kemudian sepatunya dicopot, diambil itu air sumur, ya, diwadahi sepatunya karena susah, sepatunya digigit, ya, dan dia tangannya naik ke atas, ya, dengan tangannya naik ke atas. Kan repot sekali itu. Kemudian anjing yang kehausan ini diberi minum, sehingga anjing itu selamat dari maut karena kehausan. Ini memberi minum, ya, beberapa teguk kepada seekor anjing loh Pak, hewan yang najis, ya, moncongnya najis. Tetapi karena perbuatan ini dilandasi sifat kasih sayang dan maha pengasih. Sifat kasih sayang ini kan sifatnya Allah. Allah maha pengasih, maha penyayang. Dia pezina ini mengikuti sifatnya Allah, ikut-ikutan, ya. Maka asbab sifat kasih sayang yang dia miliki, yang mengikuti sifatnya Allah SWT, Allah ampuni dosanya. Berbuat zina bertahun-tahun diampuni, asbab beberapa teguk air yang diberikan kepada anjing. Tidak hanya itu, Allah berikan dia hidayah sehingga bertobat dari perbuatan zina, kemudian dia beramal sehingga akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang kedua, Umar bin Khattab. Seperti apa amalan Umar bin Khattab hebatnya? Tidak diragukan, ya, kehebatannya memperjuangkan agama, mendakwakan agama, ibadahnya luar biasa, ya. Karena namanya Umar bin Khattab, ya, seorang sahabat termasuk dari khalifah. Tetapi ketika Umar bin Khattab melihat ada seekor burung yang dianiaya anak kecil, ditaleni, kakinya diikat dengan benang, terbang, tarik lagi, terbang, tarik lagi, terbang, tarik lagi. Umar bin Khattab kasihan, iba melihat burung itu, dibeli. Nak, saya beli ya burungnya. Setelah dibeli, kemudian kakinya dilepas, benangnya yang mengikat itu dilepas dari kakinya dan dibebaskan burung itu. Asbab dari perbuatan yang kelihatannya kecil sepele, ya, tetapi dilandasi sifat kasih sayang kepada burung, ya. Inilah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka asbab itu seluruh amal-amal Umar bin Khattab yang hebat itu kemudian diterima. Ya, karena amal yang penting kan diterima. Amal kelihatannya hebat, wah, ternyata nggak diterima, sia-sia. Lah, amalnya Umar bin Khattab itu asbab dari membebaskan seekor burung yang dianiaya anak kecil diterima. Tidak hanya itu, Allah ridho, sepenuhnya ridho dengan seluruh amal Umar bin Khattab dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi ternyata pemicu semua amal itu diterima oleh Allah dengan penuh ridho hanya melepaskan seekor burung, karena perbuatan ini dilandasi sifat kasih sayang dan ini sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu bagaimana Allah memperlakukan hambanya yang mengikuti sifat Allah Jamal, sifat kasih sayang. Ada lagi Imam Al-Ghazali juga begitu. Ada seseorang bermimpi ketemu Imam Al-Ghazali. Wahai Imam Al-Ghazali, bagaimana keadaan kamu? Oh ya, saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amalan-amalan yang kamu andalkan untuk menghadap saya? Disebutkan semuanya. Sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, zikir, ya, dan mengarang kitab. Wah, luar biasa itu. Tetapi ternyata amal-amal itu seakan-akan tidak diperhatikan oleh Allah SWT. Allah masih tanya, apalagi amalan kamu? Kemudian akhirnya Imam Al-Ghazali ingat, oh iya, ada ya Allah, waktu itu saya sedang mengarang kitab, ada seekor lalat yang kehausan. Lalu lalat ini mencolok di mangkuk tinta dan menghisap itu air karena kehausan. Saya sengaja mendiamkan karena kasihan. Ini lalat kehausan. Lalat loh Pak. Lalat loh Bu. Kemudian setelah lalat ini hilang hausnya, terbang kembali, baru Imam Al-Ghazali melanjutkan mengarang kitab. Perbuatan yang kelihatan sepele, sederhana, tetapi dilandasi sifat kasih sayang, dan sifat kasih sayang ini sifatnya Allah, dan Allah sangat ridho kepada orang-orang yang mengikuti sifatnya Allah. Kemudian seluruh amal-amal Imam Al-Ghazali diterima. Tidak hanya diterima, Allah penuh ridho menerima. Ini dahsyatnya. Maka alhamdulillah, lah ini beruntung ibu-ibu. Ibu-ibu itu makhluk yang diciptakan Allah, punya sifat dasar kasih sayang. Tadi seorang pezina hanya menolong satu ekor anjing, hanya sekedar minum saja, itu saja dahsyat sekali. Ya, Allah ampuni semua dosanya. Umar bin Khattab hanya menolong satu ekor burung dari terjerat benang kakinya. Ya, Imam Al-Ghazali hanya menolong satu ekor lalat dari kehausan. Ibu-ibu ini dahsyat sekali. Ya, berkasih sayang, menolong putra-putranya, manusia. Ya, mungkin ada yang putranya 3, 4, 5, bahkan lebih. Itu Masya Allah tidak menolong sehari 2 hari, sekali 2 kali. Dari dalam kandungan sampai dilahirkan, taruhannya nyawa. Ya, dengan kasih sayang membesarkan, mendidik sampai detik ini, sampai tua pun masih diperhatikan. Tidak bisa dibayangkan ibu-ibu. Masya Allah. Maka beruntunglah ibu-ibu menjadi hamba Allah, makhluk yang Allah telah berikan keistimewaan, yaitu sifat dasar kasih sayang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melayani. Semua makhluk itu dilayani oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak dilayani. Semuanya bergantung mutlak kepada Allah. Kalau Allah tidak melayani, binasa kita. Allah melayani semua kebutuhan kita semua. Allah punya sifat melayani. Ibu-ibu juga begitu dahsyat. Ibu-ibu itu melayani bapaknya, melayani ibunya, melayani suaminya, melayani anak-anaknya, melayani saudara-saudaranya. Luar biasa. Kalau ini sadar, ibu-ibu sadar bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah SWT, kemudian sadar, kemudian sengaja diniatkan mengikuti sifat-sifat Allah, tidak bisa dibayangkan ibu-ibu. Maka penting sekali kita duduk dalam majelis-majelis kayak gini agar kita itu sadar, oh ternyata yang saya kerjakan ini hebat toh, dahsyat toh, bukan hal yang biasa. Maka jangan pernah ibu-ibu ya kita menganggap bahwa amalan kita, pekerjaan kita itu hal yang biasa. Jangan. Biasa toh saya setiap hari beri makan anak, menyiapkan masakan untuk suami, untuk bapak ibu, ini biasa. Jangan ya. Tidak ada yang biasa. Niatkan karena Allah memerintahkan begini, karena Allah mencontohkan begini, karena Allah punya sifat kasih sayang, saya pun punya sifat kasih sayang. Karena Allah melayani, saya pun melayani. Kalau itu baru bernilai nanti. Tapi kalau enggak, sholat pun tidak ada nilainya, maaf. Kenapa kamu sholat? Biasa toh, maghrib ya sholat tuh. Lu kamu anggap biasa, nilainya hilang itu. Kita melaksanakan sesuatu karena rutinitas, kebiasaan, hilang nanti, rugi. Demikian juga dengan kita Senin Kamis di sini, jangan pernah kita, biasa nih, ayo pengajian biasa-biasa, jangan begitu. Tidak ada yang biasa, semuanya luar biasa ya. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, kita diberi lisan oleh Allah SWT. Satu nikmat berupa lisan ya. Bayangkan kalau kita tidak diberi lisan,
saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa komunikasi, jenengan tidak bisa menyampaikan isi hati dan sebagainya. Inilah pentingnya lisan. Lisan, ucapan itu nikmat dari Allah, harus disyukuri. Dan lisan ini merupakan doa. Hati-hati, jangan pernah kita mengucapkan dengan lisan kita hal yang buruk. Ya, ternyata itu doa itu. Kalau kita mengucapkan buruk kemudian dikabul, wah, ya, ada seorang imam Masjid Haramain, ya, Abdurrahman Sudais. Itu waktu kecil nun sewu bedut, beling, cara Tegal lagi beling, nakal, ya. Tetapi alhamdulillah ibunya Abdurrahman Sudais itu paham betul. Dia seorang wanita yang paham betul tentang agama, bahwa lisan ini merupakan doa. Maka dia betul-betul menjaga lisan. Jengkele kayak ngapa, hati-hati ibu, ya. Jangan pernah terucap kata-kata yang buruk. Lah ini suatu ketika ibu Abdurrahman Sudais kedatangan tamu. Sebentar lagi mau datang, sudah disiapkan daging kambing. Wah, sudah disiapkan. Tahu-tahu Abdurrahman Sudais kecil ini ngambil pasir, ditabur-taburkan di makanan daging kambing yang lezat ini. Sebentar lagi tamu mau datang. Wajar seorang ibu marah, tetapi karena paham agama dia terkontrol. Marah memang, pergi kamu, sana pergi. Semoga Allah jadikan kamu imam Masjid Haramain. Doa, betul, akhirnya jadi imam Masjid Haramain. Maka jangan sekali-kali ibu-ibu, bapak-bapak, ya, terutama ibu-ibu ini yang nantinya diberi Allah SWT momongan anak, ya, hati-hati. Jangan pernah terucap kata-kata yang buruk. Jengkelnya kayak ngapa, ya, disepatani yang baik. Oh, kamu jadi alimah nanti kamu, hafidhah kamu, marah boleh, alimah, hafidhah, mujahidah kamu, ya? Solehah kamu. Bapak-bapak juga begitu. Kalau kita marah kemudian kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, jadi lupa. Jadi kalau kita ucapannya baik, jadi baik. Kalau enggak, ya, ini pentinglah mensyukuri nikmat lisan, ya. Lisan ini adalah anugerah dari Allah yang luar biasa, ya, yang bisa merubah segala-galanya. Orang bisa menjadi seorang yang beriman karena lisan, ya. Seorang wanita jadi halal kita gauli karena lisan juga. Maka lisan ini penting. Jaga lisan kita untuk hal-hal yang baik. Ada contoh yang bagus. Kita naik mobil ini, macet kendaraan, jangan pernah mengatakan wah macet. Hati-hati. Akhirnya apa? Rezekinya macet loh, Pak. Macet, betul, macet. Saya pernah dapat postingan bagus itu. Jangan pakai kata-kata itu. Kata-kata itu penting, ya. Macet ini. Jangan katakan apa? Penuh ini, mobilnya penuh. Nanti rezekinya dipenuhi. Semuanya dipenuhi, keberakan penuh. Hati-hati, jangan pernah mengatakan kata-kata yang buruk. Katakan kata-kata yang baik. Wis pokoknya kata-kata yang baik saja keluar dari mulut kita. Nanti Allah akan berikan kebaikan dan kebaikan, ya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan petunjuk, hidayah kepada kita, pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa mensyukuri. Jadi khususnya ibu-ibu, ya, ibu-ibu punya sifat dasar, sifat kasih sayang, sifat melayani. Maka mulai sekarang sadari, ya, niatkan untuk meniru sifatnya Allah. Maksudnya mengikuti sifatnya Allah SWT. Jangan hanya sekedar kebiasaan saja, ya. Dan kita semuanya mulai sekarang, kalau kita melakukan sesuatu, niatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Kenapa kamu makan? Lapar? Jangan. Kenapa makan? Allah merintahkan saya makan. Kulu wasrubu wala tusrifu. Kenapa kamu makannya seperti itu? Kan Nabi mencontohkan itu, baru nanti ada nilainya. Yang mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kita sehingga kita senantiasa dalam lindungan Allah, pertolongan SWT, insya Allah. Dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Itu sementara kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.